Halo, assalamualaikum ma, pian kabare, tachahao. Di sini aku mau berbagi cerita, ada lucunya dan ada sedihnya juga ma, tentang cara kita mendidik anak. Jadi video ini aku ambil sewaktu aku hamil umur 7 bulanan, dimana waktu itu sore-sore aku lagi nyiapin makan malam. Nah si Cece ini pulang-pulang dari sekolah sama papahnya yang jemput itu, masuk ke rumah itu dalam keadaan nangis si Cecenya dan papahnya marah-marah. Di situ aku kaget banget, nggak biasanya suami aku ngomel-ngomel ke anak. Langsung aku tanya ke suami, kenapa ini, ada apa? 多大力呀、打！你是怎么打的？你有没有看啊？快点啦！不用哭，哭什么？ Dan ternyata waktu suami jemput Syakila itu, kata gurunya kalau Syakila di sekolahan nabok temennya. Dan gurunya tahu itu karena temennya itu ngadu ke gurunya. Nah sampai rumah itu si papanya itu nanyain, kamu bener nggak mukul si temennya ini? Dia itu jawabnya kebingungan, Syakilanya ini antara yakin dan enggak gitu. Bentar jawab iya, bentar jawab enggak. Jadi di situ papanya tambah marah lagi, berpikirnya si anaknya ini bohong ke dia. Di situ kan papahnya juga bilang, coba kamu cobain tabok papa, seberapa besar, seberapa kencang kamu nabok temen kamu itu, papa pengen tahu seberapa kenceng. Nah di sini Cece Syakila juga masih bingung untuk mencontohkannya. 不讲哦，是不是不讲？赶快，那你赶快，就这样，就这样一下，人家说你打他，是吗？你确定哦？ 我会问老师哦，我会问老师你是怎么打他的，那个小朋友是怎么说的，我会问哦。你想清楚哦，你让我知道你骗我，你完蛋了。没听到哦？去罚站，去站了。哭什么？安静。 你不要，你有乖吗？ Jadi setelah kita telepon gurunya dan gurunya itu bilang kemungkinan si Syakila ini nggak sengaja buat mukul, bukan maksudnya dia untuk memukul temannya, tapi mungkin gerakannya dia itu tanpa disengaja terlalu kenceng gitu, jadi berkesan kayak nabok temannya. Nah makanya temannya itu ngadu ke gurunya kalau dia ditabok sama Syakila gitu, padahal Syakila itu nggak berniat buat nabok. Nah makanya sebenarnya waktu aku pertama dengar suami bilang kalau Syakila nabok temennya waktu di sekolah itu, di dalam hati aku udah menepis, aku udah nggak percaya dengan kata-kata tersebut kalau anak aku ini nabok temennya gitu. Aku tuh tahu siapa anakku, aku kenal banget si Syakila ini. Dan waktu suami bilang kayak gitu juga aku tuh langsung nepis, langsung bilang ke suami mungkin dia nggak sengaja, mungkin maksud dia bukan nabok, mungkin karena tenaga dia terlalu besar jadi berkesan kayak nabok. Dan di situ suami langsung jawab, iya nggak sengaja, terus nggak dihukum gitu, nggak dikasih pelajaran. Terus gimana contohnya kalau mobil nabrak orang tanpa sengaja, itu juga apa nggak perlu dihukum? Kayak gitu jawaban suami. Jadi dari situ kita cukup mengenal ya pemikiran suami aku kayak gimana, terus cara dia mendidik anak-anak itu se-perfect kayak apa gitu, maksudnya sedetail apa gitu, kalian paham kan dari pemikirannya tersebut. Jadi makanya suami tetap menerapkan hukuman ke Syakila walaupun itu tanpa sengaja, dia tetap disetrap biar dia ingat tentang masalah tersebut dan berikutnya dia akan jadi lebih baik dan lebih hati-hati lagi saat bermain sama teman-temannya. Aku di situ benar-benar cukup sedih, ikut sedih ngelihat anak aku nangis gitu, karena aku ngerasa waktu di posisi dia, gimana sih rasanya saat kita tanpa sengaja melukai orang lain atau tanpa sengaja untuk melakukan hal tersebut tapi dituduh melakukan hal tersebut gitu, paham kan maksud aku? Gimana sih sedihnya? Makanya pantas aja dia itu bingung untuk berkata iya atau tidak dia memukul temennya. Dia itu bingung karena di dalam hatinya dia itu dia nggak bermaksud untuk memukul, tapi kenapa temannya itu nuduh dia mukul dia gitu. Jadi dia di situ bingung buat jawab pertanyaan dari papahnya itu. Dan di sini papahnya juga nelpon gurunya
gurunya kan. Aku paham banget sama pemikiran suami aku. Aku juga yakin pemikiran suami aku juga sama, nggak jauh beda kayak aku. Kalau dia nggak percaya anaknya itu mukul temennya, tapi di mana posisi dia sebagai papa itu dia juga harus tegas. Dia harus tahu cara didik anak yang tepat gitu. Itu sih aku udah paham. Itu salut. Aku sangat salut sama pemikiran dan tindakannya. Dan di sini juga suami menanyakan ke gurunya kan peristiwa tersebut, cara si temennya pas ngadu tersebut itu gimana, dan guru juga udah jelaskan yang seperti awal aku bicarakan tadi itu. Terus suami aku juga sempet nanya, ya udah gimana kalau aku minta bukti CCTV gitu, karena dia itu penasaran pengen tahu kebenarannya anak aku tuh nabok enggak gitu sama temennya. Dan di situ sama dengan jawaban yang sama, gurunya itu bilang kalau Shakila ini bisa jadi nggak berniat untuk mukul, cuman gerakannya aja mungkin yang terlalu cepat, jadi berkesan dikirain mukul sama temennya gitu. Terus gurunya juga bilang kalau Shakila itu di sekolahan sangat nurut, sangat baik, jadi kecil kemungkinan untuk nakalin temen-temennya.听到了吗？听到了。听到什么？听到老师说什么了吗？有听到吗？老师说你不乖，而且老师跟你讲，然后你没有听，是不是？你一直学别的小朋友不对的动作，是不是？有没有？有还是没有？有。那为什么？老师跟你讲了不 OK， 不行，你不听，所以你要听谁的？你听爸爸的，是不是？你要听爸爸的吗？ Oke, jadi di sini aku terangin dulu kesalahan dari anak aku. Jadi ada kesalahan juga dari dia yang mana mereka bermain di sekolahan itu terlalu over gitu, terlalu berlebihan gerakannya itu. Nah, si Shakila ini menirukan gaya temannya yang berbahaya, cukup tidak baik gitu. Guru sudah mengingatkan, tapi Shakila ini tidak mendengarkan nasihat guru, yang mana dia tetap bermain sama teman-temannya itu dan dengan gerakan yang berlebihan atau cukup berbahaya gitu. Makanya di sini papahnya itu marah karena dia tidak dengerin omongan gurunya. 但是你已经4岁了，我爸爸发现这样不行。你4岁而已，你已经会说谎了，哦，是不是？你已经会看爸爸会不会生气说谎了，你会骗我了，是不是？怕我生气，然后就骗我，是不是？有没有？没有，还没有。你有做的事情，你为什么怕讲？你有没有做？有还是没有？有还是没有？你有没有跟人家玩？你有没有不听老师的话？有吗？那你为什么爸爸一开始问你，你都说没有？因为你怕我生气，是不是？是，可以这样吗？对嘛？你有做嘛？有做就不要怕，
有做就要讲，就要被处罚，因为你不乖嘛，是不是？手还在那边动，跟你讲，我在跟你讲话的时候怎样？站好，不要动，有没有？今天开始都不准吃巧克力，有听到吗？有听到吗？今天吃完饭，跟妈妈看上课上了什么东西，念给妈妈听。不准看电视，不准玩游戏，听到吗？明天如果你还是不乖，就一样不准玩游戏，直到你乖才可以玩游戏，有听到吗？听到了啊。然后我跟你讲，罚站就不用哭，从今天开始，如果我叫你去罚站，你哭就会从10分钟变成20分钟，你再一直哭就一直加，直到你没有哭为止，听到吗？听到啊。去洗手吃吧。是谁呀？是谁？自己去，自己去洗手。你已经长大了，会骗人的，所以你会自己洗手。